Yosua pasal 16 ayat 1 sampai pasal 18 ayat 28. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun, yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon, hilir dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dari suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat, kemudian batas itu membelok ke timur ke Taanat Silo. Dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoa, turun dari Yanoa ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim, ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Makir, anak sulung Manasye, bapa Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan, karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain, menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Bani Abieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf. Menurut kaum-kaum mereka, tetapi Selafehad bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya: Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Mereka datang menghadap Imam Eliasar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu, diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah, selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya lelaki, sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi, batas daerah Manasye ialah dari Asyir ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapua. Tanah Tapua adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapua dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke sungai Kana ke sebelah selatan sungai itu. Kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim, sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye. Selanjutnya, batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asher, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Asher ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Bet-Sean dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Taanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat,
Orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Israel." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ajukanlah 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya sekadar milik pusaka masing-masing, kemudian kembali kepadaku. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah selatan dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerahnya di sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian dan kamu bawa kemari kepadaku. Lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu, karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan, yang diberikan kepada mereka oleh Musa, hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat, supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, "Pergilah, jelajahilah negeri itu. Catatkanlah keadaannya, kemudian kembalilah kepadaku. Maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan." Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaannya dalam suatu daftar, kota demi kota dalam 7 bagian. Lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan, dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik ke barat ke pegunungan, dan menuju ke padang gurun Ben Awen. Dari sana batas itu terus ke Luz, ke selatan, ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke Atarot Adar di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horon Hilir. Kemudian batas itu melengkung, lalu membelok dari pegunungan yang di seberang Bet Horon di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya. Dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Yearim, suatu kota Bani Yehuda. Itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yearim, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Meneftoa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinnom. Di sebelah utara lembah orang Refaim, kemudian turun ke lebak Hinnom sepanjang lereng gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En Rogel. Kemudian melengkung ke utara menuju ke En Semes dan menuju pula ke Gelilot di seberang pendakian Adumim, turun ke batu Bohan bin Ruben.
terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan. Kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Hogla ke utara dan batas itu berakhir ke teluk utara Laut Asin, ke muara sungai Yordan di sebelah selatan. Itulah batas selatan. Sungai Yordan ialah batasnya pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Kejis, Bet Araba, Zemaraim, Betel, Haawim, Para, Ofra, Kefar, Haamonai, Ofni, dan Geba. 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Beerot, Mispa, Kefira, Moza, Rekem, Yirpeel, Tarala, Sela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem. Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Mazmur pasal 51 ayat 8 sampai ayat 11. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Amsal pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat 37. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiria. Juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar."